you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, aku Nur Fitri, NPM 1016. Aku Anggi Melestari, NPM 110. Aku Ristiana, NPM 1088. Kami akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman kentang dari pengolahan lahan hingga pasca panen. Berikut informasi yang akan kami sampaikan. Let's go! Selanjutnya ada morfologi daun dan batang tanaman kentang. Daun tanaman kentang termasuk daun majemuk, berwarna hijau, letaknya berpasangan, terdapat daun sela dan daun penumpu. Batang tanaman kentang merupakan batang berongga, tidak berkayu, namun agak keras bila ditekan. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada ubi tanaman kentang. Nah, ubi tanaman kentang ini memiliki varietas Atlantis. Dari varietas ini merupakan varietas yang khusus digunakan untuk produksi tanaman kentang seperti Citato yang diproduksi oleh PT Industri Indofood. Kemudian di sini ada mata tunas. Nah, mata tunas ini digunakan sebagai bibit dari tanaman kentang. Untuk bibit tanaman kentang varietas Atlantis biasanya memiliki daging buah berwarna putih, berbeda dengan kentang untuk sayur. Berikut adalah morfologi bunga dari tanaman kentang. Sini. Jadi bunga tanaman kentang ini berwarna putih dan benang sarinya ini berwarna kuning. Biasanya bunga tanaman kentang tumbuh di ketiak daun teratas. Narasumber yang kami wawancarai bernama Bapak Tadin dengan umur 43 tahun. Beliau merupakan salah satu petani kentang yang berada di Desa Madiogondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Video ini merupakan dokumentasi pribadi milik Bapak Tadin dalam pengolahan lahan. Pengolahan lahan yang dilakukan oleh Bapak Tadin ini masih menggunakan alat tradisional berupa cangkul. Kemudian setelah dicangkul, Bapak Tadin membuat bedengan yang dilakukan manual masih menggunakan cangkul dengan tinggi bedeng 20 cm dan lebar bedeng 80 cm. Pada saat olah lahan juga dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang ayam sebanyak 200 karung pupuk berukuran 30 kg untuk luas lahan 1,5 hektar. Proses selanjutnya adalah pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa ini dilakukan setelah jeda 1 minggu setelah pembuatan bedengan. Setelah itu dilakukan proses penyiapan benih. Benih yang dipakai ini merupakan benih kentang varietas Atlantik yang didapatkan dari pengajuan kepada PT Indofood Fortuna Makmur sebanyak 1 ton 2 kuintal. Untuk penyiapan benih sendiri, umbi kentang didiamkan selama 15 hari atau sampai muncul mata tunas. Proses selanjutnya adalah penanaman. Penanaman kentang dilakukan pada pagi hari dari pukul setengah 7 pagi atau setengah 8 pagi. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam yaitu 40 cm x 30 cm, serta dibuat lubang tanam dengan kedalaman 20 cm. Pemasangan ajer pada tanaman kentang biasanya dilakukan sebelum tanaman kentang berumur 1 bulan setelah tanam. Pemupukan susulan padat kentang dilakukan dengan menaburkan pupuk di sekitar tanaman kentang pada umur 20-35 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan oleh Bapak Tadin adalah pupuk KNO3-DGW dengan dosis 5-10 gram per lubang tanam. Untuk pengairan pada budidaya tanaman kentang ini, Bapak Tadin saat musim hujan dilakukan dengan mengandalkan air hujan, sementara saat musim kemarau dilakukan dengan bantuan mesin pompa diesel dan juga selang untuk mengangkut air dari sungai ke lahan yang jaraknya kurang lebih 200 meter. Hama yang sering menyerang tanaman kentang milik Bapak Tadin ini adalah hama trips dan juga kutu kebul. Biasanya, Bapak Tadin mengendalikan hama tersebut menggunakan insektisida. Sementara penyakit yang sering menyerang tanaman kentang milik Bapak Tadin ini adalah penyakit hawar daun yang disebabkan oleh jamur Phytophthora infestan. Untuk pengendalian penyakit ini, Bapak Tadin biasanya melakukan penyemprotan menggunakan fungisida. Varietas kentang Atlantik ini dapat dipanen saat umur kentang sekitar 85 hari sampai dengan 90 hari. Panen sebaiknya dilakukan pada saat waktu pagi hari maupun sore hari. Setelah dipanen, kemudian umbi-umbi kentang tersebut dikumpulkan dan dilakukan penimbangan di gudang penyimpanan sebelum dilakukan sortasi. Sortasi kentang ini dilakukan dengan pemilihan dan juga pemisahan umbi kentang yang sehat, busuk, dan juga berlubang. Lalu ada grading. Grading ini merupakan kegiatan mengelompokkan berdasarkan sifat fisik, terutama diameter umbi kentang. Biasanya, umbi-umbi kentang yang dipilih ini adalah umbi-umbi kentang yang berdiameter lebih dari 4 cm. Setelah kegiatan grading, kemudian umbi-umbi kentang tersebut disimpan di dalam gudang. Penyimpanan kentang ini dilakukan dengan memperhatikan sirkulasi udara supaya meminimalkan meningkatnya kelembapan. Setelah itu, umbi kentang akan dikemas ke dalam karung dengan berat satu karung berkisar antara 40-43 kg. Kentang-kentang ini akan didistribusikan ke tempat pengolahan pasca panen berupa pabrik PT Indofood Fortuna Makmur yang berada di Semarang.
Jadi itulah serangkaian proses budidaya tanaman kentang dari pengolahan lahan sampai pasca panen. Ubi yang dihasilkan dari tanaman kentang akan didistribusikan ke PT Indofood sebagai mitra dari Bapak Tadin. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye. Kentang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi jika diolah menjadi suatu produk. Di antaranya seperti keripik kentang ataupun kentang Mustafa. Kali ini kita akan mengunjungi Rumah Keripik Jaya Makmur yang berada di Jalan Jeruk Timur, Keramat Selatan, Magelang Utara. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Esti yang berumur 57 tahun sejak tahun 2009. Untuk bahan baku berupa kentang sendiri, biasanya Bu Esti ini membelinya di pasar. Proses pertama yang dilakukan adalah pengupasan kentang. Pengupasan kentang ini dilakukan menggunakan alat khusus untuk mengupas kentang. Pengupasan kentang harus dilakukan hati-hati agar tidak banyak kulit kentang yang terbuang. Setelah dikupas, kemudian kentang-kentang tersebut diletakkan di wadah yang sudah berisi air untuk dilakukan perendaman. Proses selanjutnya adalah proses pemotongan. Proses pemotongan kentang ini menggunakan alat khusus kentang seperti alat serut agar kentang ini berbentuk memanjang. Pekerjaan ini dilakukan hati-hati agar tidak mengenai tangan atau jari kita. Setelah sudah, kemudian hasil potongan tadi akan direndam kembali di wadah yang berbeda selama beberapa saat. Setelah proses perendaman kedua, kemudian dilanjutkan dengan proses penggorengan. Penggorengan kentang ini harus diperhatikan dan harus hati-hati karena jika terlalu lama maka kentang itu bisa saja gosong. Setelah digoreng, kemudian kentang Mustafa ini akan ditiriskan. Setelah dirasa cukup dingin, kemudian kentang Mustafa tadi akan dimasukkan ke dalam wadah berupa plastik. Proses selanjutnya adalah pengemasan kentang Mustafa ke dalam wadah. Saat dilakukan pengemasan ini, dilakukan juga penimbangan terlebih dahulu. Untuk toples yang seperti ada di video, ini merupakan toples dengan ukuran 500 gram dengan harga 35.000. Bu Esi sendiri menjual kentang Mustafa dalam berbagai ukuran seperti 1/4 kilo, setengah kilo, maupun 1 kilo. Setelah proses pengemasan, dilakukan pemasangan label. Selain menggunakan kemasan toples, Bu Esti juga menjual kentang Mustafa ini dengan packaging yang ada pada gambar di video. Untuk rasa-rasa pada kentang Mustafa ini ada berbagai macam, ada yang original, panas manis, rumput laut, keju, dan barbecue. Untuk pemasarannya sendiri, biasanya Bu Esti ini akan menjual atau menitipkan produknya di toko oleh-oleh.